kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu minta kesediaan Tari untuk memimpin doa ya nak. Kepada Tari disilahkan untuk memimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 12. Kita pas ya nak ya. Jangan lupa ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berita. Apa itu struktur berita? Siapa yang masih ingat apa itu struktur berita? Bu. Nah, Eli. Kepala, tubuh, ekor, berita. Nah, bagus. Struktur berita itu ada 3. Apa saja? Kepala, tubuh, ekor. Nah, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, sebelumnya kita juga mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang kaidah kebahasaannya siapa yang masih ingat? Ya, Tari. Bahasa baku, kata kerja mental, kalimat langsung, keterangan waktu, konjuksi temporal dan kronologis, konjuksi bahwa. Nah, ada konjungsi bahwa, ada kata baku, ada kalimat langsung. Nah, apakah ada yang di atas mejanya yang tidak buku bahasa Indonesia? Silahkan disimpan ya. Sudah disimpan ya. HP tidak apa-apa, nanti kita juga menggunakan HP, tidak apa-apa. Tapi gunakan HP untuk pembelajaran ya. Ya, Bu. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar KD 4.2. KD 4.1 menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi nanti Ibu akan menayangkan 1 video untuk didengar dan memberikan 1 contoh berita untuk dibaca. Jadi ada yang didengar dan ada yang dibaca. Pertemuan kali ini Ananda diharapkan dapat 4.11 apa Mona? Merumuskan unsur-unsur teks berita yang didengar. Nah, nanti Ibu akan menampilkan 1 contoh video. Kamu semua diharapkan dapat menyebutkan apa saja unsur-unsur teks berita yang didengar. Karena pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur berita ya. Kemudian 4.2-nya apa tadi? 4.1.2 menentukan unsur-unsur berita yang didengar. Nah, setelah kita merumuskan apa saja unsur-unsur, kemudian baru kita tentukan unsur-unsur berita yang kita dengar tadi apa saja. Tadi kan Ibu sudah mengatakan Ibu akan memberikan 1 video berita untuk didengar dan 1 contoh berita berupa teks untuk dibaca
Nah, yang kedua berita itu nanti masing-masing ditentukan unsur-unsur beritanya ya. Nah, baik. Jadi sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint berupa video berita yang telah Ibu download dengan judul kronologi kecelakaan maut di Simpang Limbo, korban meninggal dunia ternyata dosen Universitas Jambi. Pernah dengar berita ini? Ini sebulan yang lalu ini kejadiannya. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Memang sering terjadi kecelakaan di sekitaran Universitas Jambi dan juga universitas apa ya yang di sampingnya itu? Unja dan satu lagi? Yayan Sultan Taha Saifuddin ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keduanya yaitu melalui diskusi kelompok, nanti secara berkelompok dapat menentukan unsur-unsur berita yang didengar dengan cermat. Nah, sebelumnya kelompoknya sepertinya kita tadi sudah dibagi di kelas ya. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Sudah ya. Nah, sekarang apa perintahnya di sana Siti? Keraskan sedikit. Simaklah video berita yang berjudul kronologi kecelakaan maut di Simpang Limbo, korban meninggal dunia ternyata dosen Universitas Jambi. Nah, berarti silahkan dengarkan, cermati baik-baik video berita ini. Nanti Ibu akan bertanya, apa yang sudah kamu pelajari di rumah mengenai unsur-unsur berita? Ya, ada ya? Sudah belajar? Sudah. Nah, kemudian sembari mendengarkan, boleh juga dicatat. Iya, Bu. Ditandain misal unsur yang pertama A. Yang bagian A itu pada video ini apa? Gitu ya? Bisa? Nah, sekarang silahkan dengarkan videonya ya. Apakah suaranya terdengar, Nak? Tidak. Sebentar ya. Ada kesalahan teknis sebentar ya, Nak. Macet. Padahal videonya penuh ya. Begini saja, Ibu buka di tempat yang lain ya videonya. Terus dengar ya. Ibu sebentar. Silakan baca dulu terlebih dahulu materi yang sebelumnya Ibu sampaikan. Sementara Ibu mencari videonya ya. Ya, Bu.
videonya di sini, namun suaranya menggunakan HP Ibu ya. Karena ada kesalahan teknis. Oke, silakan disimak ya, Nak. Informasi berikutnya, pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan maut di Simpang Rimau, Kota Jambi. Oh, sorry. Masuk aja. Kenapa tidak masuk? Oh, stop. Enggak pakai itu. Enggak ya? Kenapa tidak masuk ya? Oke, Ibu kirim saja ke WA group. Silahkan di body lihat masing-masing. Silahkan lihat di grup masing-masing ya. Satu per kelompok saja yang mendownload. Kelompok ini ada yang bawa HP? Yang ini ada ya? Silakan. Untuk laporan rekan terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kondisi korban dan benar sudah bergabung bersama kami. Reporter dari Jambi ada rekan Jabat Selatan dengan laporan Anda. Rekan Dea dan Sri Murat, kami sampaikan bahwa pada hari Jumat lalu terjadi kecelakaan maut terjadi di Simpang Rimau. Kecelakaan maut ini melibatkan salah satu pengendara sebagaimana diketahui bahwa pengendara merupakan seorang Sepertinya poin-poinnya sedang bermasalah, jadi kita belajar tanpa itu dulu ya, Nak. Iya, Bu. Nah, dari kronologis yang kami dapatkan di lapangan bahwasannya dari keterangan warga kejadian tersebut terjadi pada Jumat Jangan lupa sambil ditandai ya. 2022 lalu pada malam harinya sekitar pukul 8.00 WIB. Nah, untuk awalnya pemeriksaan ya kami sampaikan awalnya warga yang melihat bahwa itu ada seorang pengendara yang berkendara mobil dengan jarak sekitar 100 hingga 150 meter di simpang tersebut. Sebagai ketahui bahwa dari kendaraan traktor yang menyeret korban tersebut dari arah Kendal menuju ke arah Pangkal. Jadi mendengarkannya pakai headset ya. Boleh. Ikuti tandai ya, dicatat ya. Kendaraan yang roda 6 mobilnya besar. Nah, kemudian mengetahui hal tersebut, warga yang melihat adanya kendaraan yang terlibat tersebut berteriak dan melihat dan melakukan pertolongan pada korban tersebut. Namun ada dari warga yang melihat tersebut mengatakan bahwa kaki korban pada saat itu sudah terpisah dari tubuhnya. Kemudian warga melakukan informasi terhadap korban tersebut. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya di pengendara mobil tersebut atau mobil traktor tersebut berhasil kabur. Nah, untuk kami sampaikan pemirsa, Di laptop beda. korban tersebut merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dari beberapa keterangan baik dari kerabat ataupun tetangga korban di Jambi menyampaikan bahwa mengenal merupakan sosok sebagai pribadi yang baik, bersahaja dan memotivasi serta mengayomi. Dari kerabatnya merupakan ada yang bernama Muhammad Ridwan, kami sampaikan bahwa dia mengenal bagaimana almarhum berjasa dalam hidupnya. Sebagaimana diketahui bahwa almarhum ataupun korban pada kecelakaan maut ini merupakan salah satu kader dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jambi. Dari keterangan Muhammad Ridwan, sejak dia mengenal korban yang merupakan siapa yang bernama Imam Syafi'i ini bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jambi ini, mulai dari situlah dia mengenal dan mulai memiliki jasa terhadap Muhammad Ridwan.
sudah mendengarkan satu contoh video berita. Dari video tersebut siapa yang dapat menyampaikan apa saja itu unsur-unsur berita? Nah, Dila. Unsur-unsur berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berarti ada berapa, Dila? Ada 6. Nah, unsur-unsur berita itu ada 6. Ada apa saja tadi? Apa, Apa? siapa, Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Ya, bagus. Sepertinya memang sudah belajar semua ya di rumah ya. Ya, Bu. Nah, baik. Tadi Ibu meminta ketika Ananda semua mendengarkan berita, silahkan tentukan, dicatat terlebih dahulu apa-apa saja unsurnya sebelum nanti dituangkan di dalam tugas ke kelompok. Sekarang kita tanya beberapa saja dulu. Tadi ada apa? Yang pertama ada apa tadi? Apa? Apa? Peristiwa apa yang ada pada video tersebut? Siapa? Kecelakaan. Nah, tadi kecelakaan. Siapa yang lagi yang mau mencoba? Bagus. Peristiwa apa yang terjadi? Bilang. Dosen Universitas Jambi jadi korban kecelakaan maut. Nah, bagus. Sama seperti yang diucapkan tadi, kalau video tadi menceritakan tentang kecelakaan yang dialami oleh siapa? Dosen Universitas Jambi. Nah, berarti kita sudah memiliki 2 jawaban ya. Ada pertanyaan apa dan pertanyaan siapa. Berarti tadi ada berapa unsur-unsurnya? 6. Berarti bisa ya melanjutkan mencari unsur-unsur yang ke-6-nya. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik per kelompok ya di sini. Mengerjakannya silakan dibagi per orangnya supaya setiap anggota kelompok memperoleh nilai ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan nanti Ananda semua dituntut untuk menentukan unsur-unsur berita berdasarkan yang ada di video dan juga di teks yang akan Ibu bagikan. Jadi silakan dituliskan di LKPD yang Ibu siapkan. Ini untuk yang video dan yang ini untuk teksnya. Dan ini berita. Dan ini beritanya. Ya. Kelompok 2. Ini untuk menuliskan yang jawaban video dan ini untuk menuliskan yang teks berita dan ini untuk teks beritanya. Begitu juga untuk kelompok 3. Ini untuk menentukan videonya, unsur-unsur pada video dan ini untuk menentukan unsur berita yang ada di teks ini. Nah, mungkin untuk suara lebih kondusif, setiap kelompok mungkin bisa mendengarnya pakai handsfree seperti tadi ya, supaya tidak terlalu risik. Nah, ya ini yang tadi. Ya, yang video. Silahkan berdiskusi dengan tertib, disiplin, dan aktif. Walaupun tugasnya secara berkelompok, ya. Bukan, yang ini untuk yang yang teks video, teks berita. Yang ini baru untuk yang videonya. Ini untuk videonya. Yang ini untuk ininya, untuk teks ininya, untuk berita. Ya, apa itu tadi di sini ya?
kelompok 1 juga supaya tidak terlalu ribut, mendengarkannya pakai handsfree saja menentukannya ya. Ya. Jangan tertukar ya nak. Yang ini untuk yang video, yang itu untuk yang teks. Langsung ke yang jawabannya saja, teksnya nggak usah ditulis. Seperti pertemuan sebelumnya, untuk hadiah orang yang aktif, nanti setelah pembelajarannya selesai ya nak ya, supaya tidak ada yang ngemil atau ngemut sewaktu pembelajarannya. Ya. Semuanya ikut bekerja ya nak ya. Ada kendala? Tidak ya? Aman? Aman. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ketika mendengarkan pakai handsfree jangan terlalu keras ya, nanti telinganya sakit ya. Semuanya langsung bekerja karena nanti kita akan mempresentasikan sebentar. 9:23 berarti 25 menit lagi ya. Rizky menentukan apa itu? Bagian-bagian mananya ya? Jangan lupa menulis nama kelompoknya nanti ya nak.
Iya, jadi CCTV berjalan. Jika tidak muat, boleh disambung di belakangnya. Sampaikan di sana sambungan jawaban nomor berapa gitu ya. Nanti setelah selesai menentukan unsur-unsur per kelompok, silahkan salah satu anggota kelompok saja yang membacakan hasil yang pertama dan yang kelompok lain memperhatikan, ya, memperhatikan. Mungkin yang bisa ditanggapi hanya yang berdasarkan video ya, karena kalau yang berdasarkan video itu contoh beritanya sama. Namun yang berupa di kertas itu contohnya berbeda, jadi sulit untuk kelompok lain menanggapi. Jadi yang untuk yang nomor 2 cukup ibu saja nanti yang menanggapi ataupun memeriksanya ya. Siti jangan terlalu keras nak, di telinganya suaranya nanti telinganya sakit. Ya. Siti hari ini lebih banyak tertawa ya dari biasanya ya. Iya, lagi senang sepertinya. Oh, pantas lagi pantasan dari tadi tidak mau dibuka ya, padahal kita sudah kepanasan ya. Tidak apa-apa. Memang kita seharusnya memakai baju yang sesuai. Namun kalau bajunya sudah tidak muat atau seperti apa tidak masalah. Yang penting ketika belajar masih dapat mengikuti dengan baik ya. Nah, bagi yang sudah silahkan periksa dulu terlebih dahulu untuk lebih meyakinkan jawabannya ya. Baca-baca terlebih dahulu. Hari Selasa kemarin Dita tidak masuk ya nak ya? Iya Bu. Kenapa tidak masuk Dita? Sakit gigi. Sakit gigi? Oh. Sudah berobat? Oh, udah. Sekarang ini nggak sakit lagi ya giginya ya? Oh, masih sakit sedikit. Kenapa Mona yang menjawab? Karena sakit gigi ya? Jadi diwajibkan. Sudah jam berapa Rahma? 8:09. Eli sepertinya lagi galau. Bertolak belakang sama Siti yang lagi berbunga-bunga. Eli lagi galau. Berapa nak? 9:29. Nah, iya. Sembari menunggu kelompok 2 selesai, bagaimana kalau kita mendengarkan Eli bernyanyi? Kita sudah lama tidak mendengarkan Eli bernyanyi. Bagaimana Eli? Sedia Eli? Nah, Kita beli tadi mana? apa? Pakai kita? Ada kita? Nah, boleh. Silakan jemput ke kelas. Sembari hiburan kita mendengarkan. Kelompok 2 bisa sambil mendengarkan nyanyian mengerjakannya ya. Tidak terganggu? Tidak, Bu. Sebelum kita
dulu ya. Nah, mau di sini? Ibu yang duduk di tempat ini. Supaya lebih leluasa. HP di sana. Minta HP dulu. Sosmed nggak bisa dah. Sosmed. Apa yang mau dicari ini bukannya? Lagu apa? Apa kata kuncinya? Kunci gitu ya? Chord. Cari sendiri aja. Ibu nggak ngerti kalau tidak apa-apa ya kalau kita ice breaking terlebih dahulu lewat Eli bernyanyi. Ya, Bu. Oke. Satu lagu saja mungkin ya Eli. Ya, Bu. Menghadap ke teman-temannya. Coba deh. HP-nya nggak selesai ada Eli-nya tadi. HP tadi. Mungkin si Dita tahan HP-nya supaya tidak itu apa namanya? Bukan supaya tidak mati itunya layarnya. Nah. Cinta
lain, apakah sama atau berbeda ya? Ya, Bu. Nah, tadi ucapkan salam, kemudian sampaikan kalau tadi akan membacakan hasil diskusi kelompok bersama kelompok tadi. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Teh. Baiklah, Baiklah, jadi saya mau menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 3, Nah, sebutkan nama anggotanya. Tari, Siti, Subhanika. Nah, oke. Sampaikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya. Iya, bisa. Yang pertama unsurnya ada apa? Kemudian apa isinya? Terus yang kedua apa? Yang langsung ke tabelnya bacakan. Langsung saja. Iya. Misal nih. Nah, yang pertama peristiwa apa yang terjadi? Kemudian sampaikan apa peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi? Dosen Universitas Jambi jadi korban kecelakaan maut. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di mana peristiwa itu terjadi? Simpang Rimbo, Kota Jambi. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 26 Juli 2022 jam 20.00. Mengapa peristiwa itu terjadi? Padatnya arus lalu lintas. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Korban terseret kendaraan jenis tronton sejauh 100 meter sampai 150 meter dari arah Mendalo ke arah pos 10. Sudah? Nah, kelompok 2 ada tanggapan atau ada yang berbeda dengan hasil kelompoknya? Sama? Sama semua persis sama? Hampir sama ya? Kelompok 1 bagaimana? Sama. Berarti nanti kalau seandainya sama, nanti ibu periksa berdasarkan penulisannya saja. Apakah penulisannya sudah baik dan benar? Ya, karena kita belajar, apalagi kita belajar bahasa Indonesia, harus dapat menuliskan yang baik dan benar. Nah, sekarang ibu minta kelompok 2 untuk membacakan hasil yang teks yang kedua. Yang teks kedua saja ya. Namun yang kelompok lain mungkin tidak bisa memeriksa apakah yang dikerjakan kelompok 2 sudah sesuai dengan hasil kelompoknya karena teksnya memang berbeda ya. Silakan bacakan kelompok 2 yang hasilnya aja. Ya. Mungkin teksnya sama ibu supaya ibu bisa menyimak apakah sudah sesuai atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang salamnya, mereka tidak kompak, tidak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Pelan-pelan saja membacanya ya. Ya. membacakan hasil Diskusi. kelompok 2. Sebutkan nama anggota kelompoknya. Saya Salvador Subhan, Ya. Baby Firly Ananda, Sylvia Agusti, Ya. Rizky Aminsyah. Peristiwa apa yang terjadi? Indosat Ooredoo Hutchinson resmi beroperasi. Ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Kabar tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Indosat Ooredoo Hutchinson terpilih Vikram Sinha. Di mana peristiwa itu terjadi, kabar tersebut disampaikan pada Selasa 4 Januari 2022. Terbalik gak itu?
salah tulis. Oh iya, teman-teman. Iya. Di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Iya. Kapan peristiwa itu terjadi? Kabar tersebut disampaikan pada Selasa pada Januari 2022. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mempercepat inovasi, improvisasi dalam memberikan pengalaman digital pelanggan, serta mengkreasi nilai keuntungan kepada semuanya. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Dengan merger ini, Indosat Ooredoo Hutchison akan memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan Chika Hutchison dalam hal jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Sudah? Ya, terima kasih kepada Bila. Beri tepuk tangan pada Bila, nak. Nah, mungkin Bila canggung, grogi sehingga membacakannya jadi terbalik. Nah, kelompok 1 masih berdebat mau siapa yang menampilkan lebih dulu. Siapa? Ayo. Ayo siapa? Mama. Iya, Rahma nih. Rahma belum bawa hari ini ya? Belum, Bu. Nah, Rahma membacakan 2, Mona membacakan 2, Dita membacakan 2. Tenang kan? Iya. Nah, silakan. Yang membukanya Rahma. Assalamualaikum dulu ya? Ya, Assalamualaikum dulu. Boleh. Karena tinggi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama kelompoknya. Nama kelompoknya Eli Sherly Juliani, Rahmayani, Dita Prestia, Monica Agustin. Ya. Serius? Ya. Peristiwa apa yang terjadi? Pencabutan izin usaha pertambangan. Minta video apanya beritanya dia. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Pencabutan izin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Joko Jokowi. Boleh. Sepertinya mereka rebutan poin ya. Jadi semuanya mendapatkan bacaan. Di mana peristiwa itu terjadi, informasi disampaikan Jokowi pada Kamis 6 Januari 2022. Kapan peristiwa itu terjadi, informasi disampaikan di Jakarta dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Mengapa peristiwa itu terjadi? Perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah Mengapa? Melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Iya. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jokowi mencabut 2.078 izin perusahaan menambahkan yang tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah untuk 92 izin Ini tadi punya si tadi ya. Sudah? Jadi siapa yang berbicara? Rahma, Dita dan Mona. Nah, kelompok ini tadi siapa? Bila. Kelompok ini tadi siapa? Tari. Nah, kelompok tari tadi hanya membacakan yang nomor 1. Hanya menyampaikan unsur-unsur berita yang didengar. Sekarang kita minta lagi kesediaan dari kelompok tari yang lain ya, bergantian ya, untuk membacakan hasil
lagi supaya terlihat sama teman-teman boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok tari Haikal Siti Subhan. Ya. Peristiwa apa yang terjadi? Tanggapan Teruskan nak soalnya. Peristiwa apa yang terjadi? Tanggapan Gajah Pranowo usai dilaporkan oleh Adik Masar di Presidium PNPK ke KPK. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di mana peristiwa itu terjadi? Tanggapan disampaikan pada Kamis 6 Januari 2022. Berarti Kapan peristiwa itu terjadi? Di Solo. terbalik ya nak ya. Di mana? Di mana Di peristiwa Solo. Kapan? Tanggal 6 Januari. Ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ganjar Pranowo dilaporkan Mungkin karena tagarnya berdekatan jadi terbalik dugaan nulisannya. keterlibatan dalam korupsi EKTP. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Itu terjadi saat diminta keterangan oleh wartawan di Telekom. Ganjar Tekesan dengan menanggapi terkait laporan BNPK ke KPK tersebut. Nah, ya, kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya yang diwakili oleh Subhan. Sepertinya Subhan masih terlihat malu-malu ya membacakannya, jadi suaranya jadi kurang terdengar ya, kecil. Tapi walaupun suaranya kecil cukup terdengar ya. Benar ruangan kita kecil dan kita juga tenang. Sudah jam berapa nak? Jam 9.50. 9.50. Seperti biasanya kita penutupan 10 menit saja. Ibu kasih diskon 10 menit terakhir seperti biasanya, boleh istirahat untuk jajan dan sebagainya. Namun dengan syarat di kelas ya, seperti biasa ya, dan tidak mengganggu kelas yang lain. Nah, jadi ibu diskon berapa menit? 10 menit. 10 menit. Cukup ya? Nanti bergantian saja ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyampaikan hasil refleksi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Nah, Tari. Hari ini belajar tentang unsur-unsur Berita. lebih bersemangat, apalagi ketika kami selesai berdiskusi ada hiburan dari salah satu teman. Nah, Tari merasa lebih bersemangat untuk belajar hari ini untuk menentukan unsur-unsur berita. Apalagi setelah mendengarkan hiburan dari salah satu teman. Nah, begitu. Kita tidak selalu melulu dalam 80 menit itu belajar. Ada kalanya kita hiburan, bisa hiburan dari salah satu teman. Kenapa bila lapar? Sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, ada kalanya kita dihibur oleh salah satu teman kita. Bisa nanti ibu tampilkan video kita olahraga bersama, gerakan tangan atau kaki bersama ya untuk pertemuan berikutnya ya, ice breakingnya diganti. Ini karena penampilan infocusnya tidak dapat ditampilkan, jadi sulit untuk melakukan aktivitasnya ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1, siapa? Nah iya, boleh. Rahma. Saya dan kelompok merasa semangat untuk menentukan unsur-unsur pada berita. Karena mengerjakannya secara berkelompok. Apakah kelompok 2 merasakan hal yang sama? Ya. Ya. Kelompok 2 yang paling menarik di bagian menentukan apanya kelompok 2? Menentukan apa yang terjadi. Apa yang
yang terjadi karena sudah tercantum langsung ya di sana. Iya. Bagian mana yang sulit? Apakah ada yang sulit? Tidak. Mudah ya? Karena sudah belajar di rumah. Nah, itu dia pentingnya kita belajar di rumah terlebih dahulu sebelum belajar di sekolah agar pembelajarannya lebih terarah dan tertib. Nah, seperti biasanya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan apa pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Supaya bisa belajar lagi ya. Nah, sama seperti sebelumnya, nanti ketika Ibu boleh dicatat, boleh diingat apa yang akan kita pelajari minggu depan supaya Ananda bisa belajar di rumah agar pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi belajarnya ya. Jadi pertemuan hari ini kita sudah menentukan apa tadi? Unsur-unsur. Nah, pertemuan berikutnya kita akan menentukan pokok-pokok isi beritanya berdasarkan unsur-unsur yang telah kita tentukan hari ini. Berarti masih berhubungan ya? Iya, Bu. Nah, jadi silahkan baca di buku paket ataupun temukan di internet juga boleh tentang mengetahui pokok-pokok isi berita ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, kalau seperti itu pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu di stop berapa menit? 10 menit. Silahkan boleh jajan, namun tidak lama. Setelah jajan langsung kembali ke kelas karena guru berikutnya akan mengajar. Siapa belajar sama siapa lagi? Pak Roni ya? Ya. MTK ya? Nah, baik. Silahkan kumpulkan tugasnya. Nah, silahkan kembali ke kelasnya boleh. Nah, seperti biasanya sampai ketemu minggu depan. Iya Bu.